Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ika Indarwati, calon guru penggerak angkatan 10, guru SD Negeri Giriskar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4, budaya positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan antara lain, pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Giriskar, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan-karyawati SD Negeri Giriskar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan dayanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti desiminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Indarwati, CGP Angkatan 10, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa agenda yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SD Negeri Giriskar, yang ketiga pemaparan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ika Indarwati, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dengan sikap hidup sempurna, berdoa mulai. Berdoa cukup? Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kegiatan hari ini akan berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Giriskar kepada Ibu Erni Dwi Indarwati. Kami persilakan.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Giri Sekar, yang saya hormati pula segenap karyawan SD Negeri Giri Sekar. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruang TI SD Negeri Giri Sekar dalam rangka mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ika Indarwati dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai nanti insya Allah di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ika Indarwati yang sudah lolos mengikuti seleksi CGP angkatan 10 dan sekarang sudah memasuki modul 1.4. Semoga nanti sampai pada akhir proses pendidikan guru penggerak, Bu Ika Indarwati senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan sampai pada saatnya nanti akan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita semua akan mengikuti seminar budaya positif yang akan didiseminasikan oleh Ibu Ika Indarwati. Saya berharap mengajak kepada pribadi saya utamanya dan kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti seminar ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti apa yang dipelajari oleh Ibu Ika Indarwati di modul 1.4 ini akan kita peroleh juga bersama-sama melalui seminar ini. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan apa yang diharapkan oleh sekolah kita dari modul 1.4 melalui Ibu Ika Indarwati ini, nanti semoga akan menguatkan kolaborasi kita terutama dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita sebenarnya budaya positifnya sudah bagus dan nanti mungkin dengan adanya diseminasi hari ini, pagi ini akan menambah hasanah pengetahuan kita sehingga apa yang sudah baik dan atau apa yang masih perlu ditingkatkan bisa kita refleksikan bersama. Kemudian kita akan saling menguatkan di sekolah ini dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti halnya pada program sekolah penggerak yang kita ikuti. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya aturkan pada Ibu Erni yang telah memberikan sambutannya untuk acara yang ketiga, yaitu pemaparan kaitannya tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Indarwati. Kepada Ibu Ika Indarwati kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Tuti Sulismi telah mengantarkan acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Giri Sekar dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru karyawan SD Negeri Giri Sekar yang pada saat hari ini dapat berkumpul di ruang TI ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan waktu yang diberikan di pagi hari ini. Di pagi hari ini saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 yang merupakan tugas dari CGP saya, yaitu modul 1.4. Ini merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Baik,
Terlihat di layar ya Bapak Ibu? Desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya akan memaparkan tujuan pendidikan terlebih dahulu menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ini memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tujuan kita pertemuan hari ini yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Giri Sekar. Oke, Bapak Ibu, di sini ada 4 pertanyaan. Bapak Ibu nanti menjawab setuju atau tidak, gitu nggih? Ya. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Oke. Yang nomor kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bisa ya, bisa. Bisa iya, bisa tidak, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Begitu. Oke, selanjutnya yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Ini kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Oke, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Pak Wahyudi bagaimana? Kalau saya setuju. Pak Wahyudi setuju. Oke, Bu Win setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman pada siswa. Setuju. Oke, baik, terima kasih. Akan kita lanjutkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, saya lanjutkan. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini saya hanya mengambil beberapa contohnya saja. Yang pertama, upacara bendera setiap hari Senin. Iya, termasuk. Ya, itu sudah setiap saat ini sudah menjadi budaya kita ya, budaya positif kita. Kemudian yang kedua, menyapa siswa setiap pagi di gerbang sekolah. Ini kita juga sudah melaksanakan. Yang ketiga, sholat luhur tulisannya luhur ya. Oh ya, nanti saya perbaiki. Secara berjamaah. Ini dilaksanakan setiap hari. Kemudian bagaimana dengan siswa yang Kristiani? Ketika siswa yang Muslim melaksanakan sholat zuhur, maka yang siswa Kristiani berdoa bersama dibimbing oleh ibu guru yang beragama Kristen. Di sini ada Bu Winarti, kemudian juga ada Bu Ika Jayanti, juga ada saya sendiri. Ini beberapa budaya positif yang sudah membudaya di sekolah kita. Nah, konsep budaya positif itu sendiri ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, posisi kontrol. Dan yang kedelapan, segi
segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru atau yang kita kenal dengan istilah dengan kurikulum merdeka. Ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Kalau di sekolah kita sudah kita sampaikan ke anak-anak melalui tepuk propela begitu. Filosofi pendidikan menurut KHD, mendidik dan mengajar merupakan suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Ini adalah filosofi pendidikan menurut KHD. Kemudian disiplin positif, salah tulis. Disiplin positif ini merupakan sesuatu yang menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman ataupun adanya hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Budaya positif yang ada di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi yang ada 6 tadi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal ini meliputi ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Oke. Berikutnya, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari dirinya dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkannya dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapat pengakuan,
untuk mendapatkan imbalan. Ini mereka melakukan segala sesuatunya. Nah, motivasi ini juga disebut motivasi yang bersifat eksternal dari luar dirinya. Ini kadang motivasi ini sering terjadi pada anak didik kita, pada murid-murid kita. Kadang kita, ayo, kowe sing semangat belajar. Nek kowe dapat nilai 100, kalau kamu dapat nilai 100, saya akan memberikan hadiah ke kamu. Ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Iya, sering kita lakukan untuk memotivasi anak didik kita. Oke, berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berasal dari internal, bukan eksternal. Kalau yang satu dan kedua tadi dari luar, dari eksternal. Kalau ini adalah motivasi yang timbul dari keyakinan-keyakinan yang mereka miliki. Jadi mereka bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mereka sudah memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri. Tidak ada dorongan dari pihak manapun, baik dari guru, dari orang tua, atau dari manapun. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, fun, gitu. Yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisikologi untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, kemudian rumah, makan. Ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua akan kasih sayang atau rasa diterima, termasuk ke dalam kebutuhan psikologi. Pada umumnya anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa yang ingin diterima ini sangat tinggi, ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungan dengan baik. Kadang-kala anak didik kita itu sering mencari perhatian dengan cara mungkin melakukan sesuatu yang membuat kita terus perhatian kepada anak didik kita. Nah, ini adalah salah satunya anak didik kita ini membutuhkan kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang atau rasa diterima. Yang berikutnya, kebutuhan akan kebebasan terhadap anak-anak. Nah, kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba hal-hal yang baru bagi mereka. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Ini untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Yang terakhir, penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimilikinya, kemudian dapat membuat sebuah capaian, kemudian dihormati, didengar,
kemudian meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa ingin dihargai. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang bagi kita seorang pendidik kita harus mengetahuinya. Anak didik kita itu sebenarnya membutuhkan apa? Tidak hanya membutuhkan kasih sayang, ternyata anak didik kita juga membutuhkan kesenangan misalnya. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang diyakini bersama dan berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam dirinya. Implementasi keyakinan kelas ini dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Mungkin di kelas-kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Yang dulu kita sebut kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini timbulnya dari mana? Dari nilai-nilai yang diyakini oleh murid-murid kita. Berikutnya, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Pada posisi ini, perbuatan guru berubah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Nah, hasilnya apa? Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Siswa berbohong, padahal melakukan kesalahan. Tetapi karena kita bertindak sebagai penghukum, maka siswa ini akan melakukan kebohongan. Agar apa? Agar tidak dihukum tadi. Siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena apa? Karena siswa benci atau tidak senang. Guru seperti ini bukanlah seseorang yang difavoritkan atau diinginkan atau dikagumi. Posisi yang berikutnya adalah guru sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Nah, pada posisi ini intonasi guru itu lebih halus. Misalnya dengan kata-kata, "Aduh, kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang mau tepat waktu, kok sekarang telat lagi sih?" Nah, ini ucapan gurunya terkesan lembut, tetapi membuat anak didik itu merasa bersalah. "Aduh, guruku berkata seperti itu, saya merasa bersalah sekali kalau melakukan hal yang sudah pernah dilakukan karena sudah bilang besok mau tepat waktu." Begitu. Nah, guru banyak berceramah, mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan sehingga murid itu merasa bersalah. Gitu. Hasilnya apa? Hasilnya akan menyembunyikan siswa itu, menyangkal, berbohong untuk menutupi kesalahannya. Hampir sama dengan posisi menghukum. Bedanya kalau menghukum ini gurunya itu menghardik, bentak-bentak, nunjuk-nunjuk. Tetapi kalau yang di posisi pembuat merasa bersalah, guru bicaranya lebih lembut, lebih halus. Tetapi ada penekanan-penekanan, ada intonasi-intonasi tertentu yang membuat anak itu merasa bersalah, mengadu-adu perasaan murid. Sehingga apa? Murid kita itu akan malah menutupi kesalahannya dengan cara apa? Menyangkal, berbohong, dan sebagainya.
Nah, nanti siswanya akan menjadi apa? Menjadi rendah diri. Kemudian selalu merasa dirinya jelek dan sang anak ini akan berkata maafkan saya, seperti itu. Siswa menganggap dirinya jelek dan bukan anak yang baik lagi. Kemudian jangka panjangnya ini bisa berakibat buruk dan bisa menggerogoti perasaan si anak. Oke. Posisi yang ketiga, guru memposisikan diri sebagai teman. Di sini guru mengambil posisi sebagai seorang yang dekat dengan anak-anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswanya. Tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal, sok dekat dengan anak. Kalimatnya seperti apa? Nancy, kamu kan anak paling cepat berlari. Besok lagi jangan terlambat ya. Harusnya kamu baris paling depan loh. Lakukan itu untuk saya ya. Nah, ini adalah kalimat yang dilontarkan guru dengan mengambil posisi sebagai teman dari si anak tersebut. Nah, siswa berdisiplin untuk gurunya, bukan untuk dirinya. Karena ada dorongan eksternal dari gurunya. Hasilnya apa? Siswa memiliki ketergantungan dengan guru tersebut. Nek radi eleke atau tidak dimotivasi oleh gurunya, maka siswa itu akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Nih. Misalnya ketika naik kelas, anak-anak yang dulunya sikapnya baik, begitu naik kelas bubar. Kenapa begitu? Mungkin karena gurunya berbeda, berganti. Kalau yang di kelas di bawahnya gurunya berlaku sebagai seorang teman, tetapi ketika pindah kelas, di kelas atasnya gurunya tidak lagi sebagai teman. Mungkin sebagai penghukum atau mungkin sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ini anak menjadi berubah. Hal ini terjadi karena mereka melakukan sesuatu motivasinya untuk menyenangkan orang lain. Ketika gurunya berubah, ia pun bisa berubah. Posisi yang keempat adalah monitor atau pemantau. Sebelumnya guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Nah, aturan kelas tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensinya jika tidak dilakukan. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apa aturan kita sih? Misalnya, jadi guru menghitung, mengukur, memberi konsekuensi. Akibatnya apa? Anak menyesuaikan diri bila diawasi dan ia menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya. Kita sudah punya aturan kelas loh. Kalau kalian berisik, ini loh aturannya. Jadi guru tidak marah, tidak menunjuk-nunjuk, tetapi guru hanya menunjuk ke aturan kelas yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Di sini guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Di sini guru mengharapkan anak itu jujur untuk menjawab. Misalnya, saya terlambat karena semalam menonton YouTube atau main online game dan sebagainya. Nah, terhadap jawaban murid-murid ini, guru merespon dengan kata-kata. Misalnya, Deputi, gimana Bu Eni? Misalnya ada murid yang datang terlambat, kemudian dia menyampaikan alasannya menonton
YouTube semalam, main online, game online dan sebagainya. Nah, sebagai guru kita meresponnya dengan kata-kata seperti apa? Berarti kita terima kasih. Kalau ada seperti itu, kalau menurut saya nanti gurunya akan merespon dengan kata-kata misalnya, nah nak, karena sekarang terlambat, tadi kamu sudah menjelaskan bahwa semalam menonton YouTube, berarti nanti atau besok, mulai besok pagi, biar tidak terlambat lagi, apa yang harus kamu perbaiki dari dirimu, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Memperbaiki dirimu agar tidak terlambat. Bisa dikatakan disiplin waktu tidak seperti itu? Iya. Bisa ya? Oke. Jawaban bisa seperti ini. Apa yang kau yakini tentang kesepakatan kelas kita bahwa Anda akan menghargai waktu. Jadi disiplin waktu ya di situ yang ditekankan. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Besok lagi harusnya seperti apa? Ketika kita mendapati anak didik kita terlambat terus menyampaikan alasannya, beberapa pertanyaan ini bisa kita lontarkan ke anak didik kita tentang keyakinan kelas kita. Apa yang harus diperbaiki? Besok harusnya seperti apa agar tidak terlambat? Mungkin anak-anak menjawabnya dengan variasi yang berbeda. Saya akan tidur lebih cepat, saya akan berangkat lebih awal dan sebagainya. Nah, dalam hal ini anak dilibatkan mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Mereka diajak bicara, dan diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini, terutama pada kesepakatan kelas. Nah, hasilnya apa? Kalau anak diajak bicara, tidak dihakimi seperti itu, hasilnya akan menguatkan pribadi si siswa tersebut. Siswa akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi terlambat datang ke sekolah, ia diarahkan untuk menjadi anak yang menghargai waktu, disiplin waktu, bukan menjadi pribadi disiplin karena takut dihukum atau karena ingin menyenangkan orang lain, menyenangkan gurunya. Ya. Tidak juga berbuat karena ingin mendapatkan pujian. Wah, kamu masuk paling pagi, seperti itu. Itu kan suatu pujian. Atau sekedar hanya menyepakati aturan yang sudah dibuat. Dari 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu sering memposisikan diri sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Sebagai teman, ada yang sebagai teman. Kadangkala penghukum, oke. Ya, kadangkala kita juga punya jengkel gitu ya, memposisikan diri sebagai penghukum. Ya itu monggo, tetapi harapannya tidak sering dilakukan. Kalau budaya positif ini sudah membudaya, berarti kesepakatan, keyakinan kelas itu akan dilaksanakan dengan baik. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen. Tujuan dari restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ini
Ini fungsinya restitusi. Mengkondisikan murid, memperbaiki kondisi mereka, kemudian mengembalikan dirinya ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang bawah ya, blur ya kan? Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Kamu bukan salah satu yang pernah melakukan ini. Bukan satu-satunya ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau dengan perkataan atau kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada suatu contoh kasus, si Budi bermain bola di kelas, kemudian bolanya mengenai tempat minum temannya Iwan misalnya, kemudian tumpah, pecah, air kemana-mana misalnya. Nah, ini apa yang harus guru lakukan untuk memecahkan masalah? Dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, dengan duduk bersama, kemudian siswa ditanya atau diberi penguatan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kan mereka emosinya jadi stabil begitu, identitasnya jadi stabil. Si anak ini tidak terus merasa, aduh saya bersalah sekali begitu, tetapi menstabilkan identitasnya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukannya. Jadi hal seperti itu menumpahkan botol minumnya hingga pecah, hingga tumpah airnya dan kemana-mana. Ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi orang lain mungkin pernah melakukan hal yang sama, gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Validasi tindakan salah ini untuk mengetahui alasan si anak melakukan itu karena apa. Dengan pertanyaan, kamu tentu memiliki alasan kenapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalnya? Kenapa kamu bermain di dalam kelas? Misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah menstabilkan identitasnya, kemudian sudah memvalidasi tindakan yang salah, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang kita buat seperti apa? Pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Di situ kan sebelumnya anak-anak sudah membuat bersama guru membuat keyakinan kelas. Salah satunya misalnya kalau kasusnya tadi menumpahkan botol minum airnya itu di dalam keyakinan kelasnya tertulis misalnya harus apa? Misalnya keyakinan kelasnya, ya menghargai barang milik orang lain. Berarti kalau bermain di dalam kelas, tendang-tendang bola, kemudian bolanya mengenai botol jatuh, itu artinya belum menghargai milik orang lain. Yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau sudah ditanya alasannya, kemudian ditanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini adalah diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Giri Sekar. Semoga dengan
seminar budaya positif ini menambah wawasan pengetahuan kita tentang budaya positif, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Demikian presentasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan pada Ika Indarwati yang telah memberikan inspirasi juga motivasi kepada kita tentang penerapan budaya positif yang mungkin sebetulnya sudah kita lakukan, namun ini akan menambah wawasan bagi kita semua untuk semakin bisa melaksanakan budaya positif ini dengan lebih baik. Demikian Bapak Ibu untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain. Nah, untuk acara lain-lain ini mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau ada yang ingin berbagi cerita pengalaman yang sudah pernah dialami tentang pelaksanaan budaya positif kaitannya dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Ika Indarwati. Silakan. Ada yang mau bercerita, misalnya kemarin di kelas ada Ada yang mau bercerita, misalnya kemarin di kelas ada suatu kasus misalnya. Saya yakin di setiap hari ya, setiap hari pasti ada sesuatu yang terjadi pada anak didik kita. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Oke, Bu Ika Jayanti. Terima kasih Bu Indar, hari ini menambah wawasan lagi tentang budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya kita juga sudah melakukan dan berbagi pengalaman di kelas saya, terutama di kelas 5 itu kami pernah membuat kesepakatan kelas karena waktu itu ada kejadian membuli teman. Kemudian kami membuat kesepakatan kelas dan sampai saat ini kalau kita lihat perkembangannya itu semakin lebih baik daripada yang sebelumnya, karena sebelumnya itu bahkan setiap hari itu hampir ada laporan, Bu ini Bu ini mengatakan menyinggung perasaan saya tentang orang tua dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini malah berkurang dan bahkan tidak saya temukan anak yang membuli teman. Begitu mungkin pengalaman di kelas 5 Bu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ika Jayanti yang telah memberikan pengalamannya di dalam melaksanakan budaya positif ini. Monggo, Bu Indah mungkin mau memberikan tanggapan. Baik, terima kasih untuk Bu Ika Jayanti yang sudah memberikan pengalamannya ketika ada anak yang membuli begitu ya, membuli, kemudian di latar belakangi dari itu kemudian membuat kesepakatan kelas, dan bersyukurnya kesepakatan kelas itu terus dilaksanakan sampai saat ini dan bahkan semakin meningkat. Begitu Bu Ika Jayanti. Baik, demikian Bapak Ibu, mungkin di kelas-kelas panjenengan semua juga sering terjadi hal-hal seperti itu. Bisa kita antisipasi dengan kita membuat keyakinan kelas. Demikian ya Bapak Ibu. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi saya kira acara diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Ika Indarwati pada hari ini sudah selesai dan sungguh menambah motivasi kita untuk guru-guru supaya lebih semangat lagi. Kami juga memotivasi Bu Indar supaya tetap semangat di dalam menyelesaikan CGP Angkatan 10 ini. Semoga juga dapat selesai dengan sukses. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat melanjutkan karya Bu Indar.
Demikian paparan modul 1.4 saya. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih.